Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 719212796. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik dan stres kerja. Nah, secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi atas dua jenis. Yang pertama, substantif konflik, merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok, pengalokasian sumber daya dalam suatu organisasi, distribusi kebijaksanaan dan prosedur dan pembagian jabatan pekerjaan. Dan yang kedua, emosional konflik, terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut, dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Dan selanjutnya, jenis-jenis dari konflik kerja yang pertama yaitu konflik intrapersonal, yang dimana konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Dan yang kedua yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar ini dan staf pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Dan selanjutnya ada beberapa faktor-faktor dari konflik kerja. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari kemantapan organisasi seperti sistem nilai, tujuan, sistem lain dalam organisasi. Dan yang kedua, faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya, kekaburan aturan atau norma di masyarakat, derajat ketergantungan dengan pihak lain, dan pola interaksi dengan pihak lain. Dan selanjutnya ada beberapa cara mengatasi konflik kerja, antara lain yang pertama pemecahan masalah, dan yang kedua tujuan tingkat tinggi, yang ketiga perluasan sumber, yang keempat menghindari konflik, yang kelima melicinkan konflik, yang keenam perintah dari wewenang, dan yang ketujuh mengubah variabel manusia, yang kedelapan mengubah variabel struktural, dan yang kesembilan mengidentifikasi musuh bersama. Selanjutnya yaitu stres kerja. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Dan apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Ada juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja, yaitu yang pertama dari lingkungan fisik yang terlalu menekan seperti kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang. Dan yang kedua, kurang kontrol. Yang ketiga, kurangnya hubungan interpersonal. Dan yang keempat, kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Ada juga cara mengatasi stres kerja, yaitu ada dua pendekatan dalam manajemen, yaitu yang pertama pendekatan individual, seperti penerapan manajemen waktu. Pengaturan waktu yang sangat tepat akan menjamin seseorang tidak akan menjadi stres. Dan yang kedua, cara mengatasinya dengan menggunakan pendekatan organisasional,
yaitu menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Banyak organisasi besar saat ini cenderung memformulasi struktur birokratik yang tinggi yang menyertakan infleksibel. Dan di dalam pendekatan organisasional ini juga terdapat adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik. Pada dasarnya kemampuan ilmu atau skill yang dimiliki oleh setiap orang mungkin akan berbeda satu dengan yang lainnya. Mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Konflik dalam sebuah organisasi mungkin adalah hal yang wajar dan mungkin sering juga terjadi. Dan selanjutnya yaitu penetapan tujuan yang realistis. Jadi setiap organisasi pastinya memiliki suatu tujuan yang pasti, baik bersifat profit maupun non-profit. Dan yang terakhir, pendekatan organisasional itu seperti pendesain ulang pekerjaan. Stres yang terjadi ketika bekerja itu mungkin terjadi karena faktor kerjaan yang sangat berat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu materi tentang konflik dan stres kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.